Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebetulin ini, ada lampu nggak nyala ya. Cuman ini sebagian tadi sebelum bikin videonya yang ini udah saya copot-copotin dulu nih ya. Kapasitornya udah saya copot-copotin. Kemudian ini yang rusak-rusaknya, LED yang rusaknya itu udah saya jumperin di congkel, kemudian di jumper ya, sehingga udah nyambung. Tinggal sekarang kita cari tahu kesalahannya ada di mana ya. Yang pertama pastinya kita harus tahu dulu mana jalur AC-nya. Jalur AC-nya yang ini jalur AC, cuman ini nyambung apa enggak ya, kita cari tahu nyambung apa enggak nih. Yang sebelah sini oke, sensornya lagi yang ini nyambung ya. Oke, ini nyambung. Kemudian dari sini biasanya ke dioda dulu ya, dioda bridge-nya ini dioda bridge, cuman berapa kodenya udah nggak kelihatan lah, pokoknya ini dioda bridge ya, DB dioda bridge. Dioda bridge ini yang kaki satu pasti ke satunya ya, ini enggak nih ya, enggak ya, yang kaki ini pasti ke sini enggak ya, jadi ini ke sini, ini ke sini, diselaraskan menjadi arus DC dari AC ke DC melalui dioda bridge menjadi positif dan negatif ya. Ini seharusnya dari sini ke sini nggak ada yang nyambung ya. Oke, nggak ada yang nyambung, tandanya nih dioda bridge nggak ada yang bocor. Nah, kalau pengen lebih diukur lebih ininya, apakah dia masih bagus enggaknya. Lima puluh 0,59 bagus ya, ini masih bagus. Terus kemudian setelah dari dioda bridge ada plus dan min ya. Kapasitor ini nyambungnya kemana sih ya, kita ukur dulu. Kalau misalkan di plusnya nyambung nggak ke plus, enggak ya. Ini yang belum dihidupin. Nyambung. Tiga ini nyambung. Kalau ke sini nyambung. Sekarang minnya nyambung. Kalau ke sini nggak nyambung. Oke, berarti yang ini untuk menyarahkan, untuk memfilter gelombang ya, difilter gelombangnya. Setelah dari sini difilter dulu gelombangnya, kemudian setelah difilter masuk kemana lagi nih, yang dari kapasitor ya. Sekarang ini kita hentikan dulu ya, karena semuanya sama, negatif jalurnya satu, positif jalurnya satu ya. Ini jalurnya satu semua tuh ya, juga sama tuh jalurnya satu. Nah sekarang berarti dari positif ini kemana aja, positif sini tadi ya, berarti ini nyambung sini, ini kemana nih, ini kan nggak ke negatif, itu kan nggak ada. Berarti ini nyambungnya ke coil mungkin, enggak ya. Di sini nyambung kemana, tadi nggak mau, sekarang mau. Oh, ini nyambung ke coil, berarti ini dipasang seri. Berarti ini berfungsi sebagai kopling untuk menurunkan tegangan, bisa jadi, ataupun dia mungkin untuk menurunkan diferensial daripada gelombang harmonis ya. Oke, ini berapa mikro
4,7 mikro ya, 4,7 mikro, lumayan ya. Ini di harmonisnya, gelombang harmonisnya sepertinya di diferensialnya dibenerin sama ini. Kemudian masuk lilitan, dari lilitan dia diperkuat ya, diperkuat dayanya, diperkuat. Kemudian masuk kemana nih? Dari lilitan masuk ke sini, enggak masuk ke sini, ke DS, ke dioda Schottky ya, DS, dioda Schottky, ke dioda Schottky. Dioda Schottky ini menurunkan tegangan tapi kecil ya, ini mungkin 0,7 volt lebih turun tegangannya, kalau ini paling 0,2 ya, kecil lah. Nah, dari sini ke sini turun tegangan tapi kecil ya, sayang. Terus kemudian dari sini kemana lagi? Nah, ini ada IC tapi IC nya udah rusak, jadi saya copotin. Nah, ini dari positif yang ini ke ini, oke, ke pin 8. Pin berapa ini? Titiknya yang mana sih? Titiknya di sini, pin keempat, ke pin 4 ya. Pin 4 ini nyambung kemana? Ini positif nih, ini langsung nyambung ke positif lagi, jadi ini ngelooping ya, ngelooping nih. Ini ke sini, ini looping nih, ini ngelooping positif 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 positif, di looping sama dia. Karena dari sini langsung ke sini enggak tuh ya, ketahan ya. Oke, dari sini ke sini ketahan, ini ketahan sama ini ya, ditahan. Nah, tapi kalau ke sini dia langsung nyambung. Oh ya, jadi ini lewat sini, ini lewat sini, tak 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 ke sini gitu ya. Terus kalau yang ini ke sini, tak 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 ke sini gitu ya. Jadi ini ngelooping nih, ngelooping positifnya. Ini sepertinya gunanya adalah untuk masuk ke IC ya, sama. Jadi sebelum masuk ke IC dia dibenerin dulu diferensial harmonisnya, dinaikkan tegangannya, disearahkan lagi, takutnya ada arus bocor karena ini kan positif ya. Jadi dia dari sini ke sini, harusnya itu dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini ya, karena ini begini kan, dia menahan, jangan sampai ada arus dari sini ke sini, tapi dari sini harus ke sini gitu ya. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini, dari sini ke sini, sini terus ke sini gitu ya. Nah, titiknya jadi di sini nih. Nah, terus kemudian negatifnya mana nih? Negatifnya ke sini ya, karena ini komponen belum kita ukur tadi, berarti ke sini. Nah, dari sini kita masuk ke dua resistor ini, yang satu 1R50, jadi 1,5 sama 1 ohm ya, 1 ohm sama 1,5 ohm. Oke, berarti ini karena ini kecil, maka ini bukan sebagai penurun daya tapi fungsinya sebagai fuse. Nanti ketika elektron berlebih disedot sama positif, dia akan putus ya, akan putus. Tapi bisa jadi juga ini juga untuk nyalur ke bagian RXT, REXT, itu artinya untuk pembagian arus ya, untuk ke arus ke IC. Coba kita ukur dari sini kemana, sini, sini, pin 1, pin 2, pin 1, pin 2, pin 8, pin 7 nya nggak ada nih, pin 7 nggak adaan, pin 3 nggak ada, 7 sama 3 nggak adaan, nggak ada pinnya. Jadi ini berarti yang negatif ini nyalurnya ke pin 1, 2, 8 ya, 1, 2, 8. Oke, negatifnya kita sudah ketahui ada di jalur 1, 2, 8 ya, negatifnya ke situ. Kemudian sekarang kita akan bikin dulu gambar. Ini ada berapa, ini kan banyak banget ya. Ini apakah ini seri semua ataukah ada paralelnya? Kita harus tahu dulu ya.
Ini kan nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini. Apakah semua segini seri ataukah yang ini seri? Yang ini seri dari sini paralel. Karena kalau kita lihat ini jalur ini sama nih. Berarti kalau ini sama, kemungkinan ada 4 seri. Jadi ada 4 jalur yang dipasang paralel. Satu jalurnya dipasang seri ya. Ini seri, kesini seri, ini seri, ini seri. Yuk kita coba dulu nih. Ini sini nyambung nggak? Nyambung. Nah bener ya. Berarti harusnya ada 4 nih. Ada 4. Oke, kita gambar dulu nih, ada 4. Oke, sebentar deh sebelum digambar. Cuman kita pengen tahu apakah 4 ini. Ini kan pastinya yang lingkaran ini lebih sedikit ya daripada lingkaran atas. Tapi belum tentu loh, belum tentu ini satu blok ini ya. Makanya kita harus gunakan pengetesan, langsung nyalain lampunya. Ini lampunya ini dia akan nyala di 8 volt ya. Di 7 volt dia udah nggak nyala. Jadi kita pasang di 8 volt. Karena ini ke sini tadi, ini ke sini apa ya? Bentar ya. Ini plus ya, plus ya. Oke, ini plus. Ini berarti plus. Nyala ya. Ini oke, plusnya. Ini kita plusnya masih di kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus ya, masih sama. Oke, masih plusnya masih di kanan sampai kita temukan plusnya bukan lagi di kanan. Nah nggak mau nih, nggak mau. Coba kita balik. Oke, ini sekarang plusnya di kiri. Berarti cuma sampai 16 ya, cuma sampai 16. Ini kan di kiri, ini pasti ke sini kiri terus nih. Oh ini nih ada jalur ke bawah. Berarti nih, berarti dari sini berarti ke bawah gini. Bentar ya. Ini kan positifnya sini ya, positif sini ke sini, berarti positif nanti dari sini pindah gini. Berarti satu jalurnya gini. Tuh kan ya, bener ya. Nih ya. Ini pasti nyala nih. Tuh kan, nyala kan? Ya, nyala nih. Nyala. Ya. Oke. Berarti yang ini jalurnya ke bawah. Yang dari atas cuma sampai 16. Ini kita hitung ini berapa? Satu. Ini kan 16 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oh sama 16 tuh ya. Sama-sama 16. Berarti ini per 16 ke sana, 16 ke sini, 16 sini. Ya, kalau kita tidak percaya, maka yang tadi, yang 16 yang tadi ini kan 2 ya. Berarti ke sini juga 2 nih. Pasti 2 ini beda nih. Kita tes aja. Waduh, lepas nih. Waduh, lepas. Aduh, masih mau nggak? Nah, ini 21 kan positifnya di kiri. 20 pasti positifnya di kanan. Ya. Ini lepas lagi ya. Bener ya, 2 ini jadi memang 2 ini beda, 2 ini beda, ini 2 ini jadi nyalurnya ke bawah. Oke, karena ini nggak mau, udah kita langsung disambung aja lagi deh. Sayang padahal ya, sayang ada satu lampu nggak nyala tuh, sayang. Lembaganya ini nih kita congkel aja. Ternyata kalau langsung ke bawah ini enak tuh, langsung nyambung. Tapi kalau ada
tembaganya yang tadi, malah nggak susah nyambungnya. Mati. Ya, udah nyambung ya. Oke, udah nyambung. Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Ada 4 jalur, 1 2 3 4 gitu. Ini plus, ini min. Ya, ini LED dari LED 1 ke 16 ya. 1 ke 16, 1 ke 16. 16. Oke. Karena ada 4 jalur, berarti dari satu jalurnya ini adalah 8 volt dikali 16 biji ya, sama dengan berapa sih? Pakai kalkulator. Bismillahirrahmanirrahim. 8 dikali 16, 128 volt ya. 128 volt, besar ya, yang dibutuhkan besar. Ini per jalurnya ya, berarti setiap jalur ini membutuhkan 128 gitu. Jadi voltase di sini harus ada 128 volt gitu ya. Ini ngalangin ya, ngalangin skemanya nih. Nah, kemudian tadi yang kita ketahui bahwasanya dari jalur negatif itu langsung menuju ke dioda ya, atau dari dioda ke pin IC ya. Tapi kan IC nya nggak ada, nanti kita ngukurnya dari dioda aja ya, ke dioda lagi ya, ke resistor. Nah, anggaplah karena tidak ada gitu yang tadi 1 ohm, 1,5 ohm, karena IC nya nggak ada ya, kita jadinya sekarang begini aja, menghilangkan di skemanya, menghilangkan IC karena IC nya nggak ada. Mau dibeli juga mahal, biasanya sih IC ginian beli mahal, jadi udah aja biarin. Terus kemudian dari sini barulah ke mana ya, ke dioda bridge ya, positif, ini negatif gitu. Terus kemudian yang di sini dikapal dulu sama 1 2 ini ya, 1 2 3 ya, dikapal sih, difilter dulu sama kapasitor gitu ya. Nah, ini ya, ini kapasitor ini ya, 1 2 3 ya. Ini kapasitor, ada yang kurang nggak? Oh, ini. Nah, kapasitor yang ini setelah melalui ini. Jadi ketika dari positif ini ya, ketika positif ini, saya kemana ini ya? Sini aja. Sini nih ya. Nah, ini ada kapasitor dulu. Nah, kapasitor yang ini ya, kapasitor yang ini. Kemudian setelah itu adalah lilitan, ya, lilitan yang ini, yang T1, ini T1, ini C4, yang ini C1, C2, C3 ya. Ini dia ada bridge-nya, ini DB1 ya, ini DB1. Kemudian ini RS1, ini RS2.
gitu ya. Oke, sekarang tinggal apalagi yang kurang. Habis lilitan, nah barulah di sini ada DS. Nah, sinilah DS, terjadilah skocinya ya, dioda skoci. Yang mana kalau dioda skoci itu berarti ngarahnya tadi dari arusnya ke sini ya, dari sini ke sini ya, dari lilitan ke arah IC kan, dari lilitan ke arah IC ini, berarti ini ini ya. Nah, ini DS 1 ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ini lampu LED 50 watt ya. Jadi ketika di sini saya harus mendapatkan 128 volt ya. Harus mendapatkan 128 volt. Tetapi masalahnya ini sudah ada yang lampunya nggak ada. Nah, yang lampu nggak ada ini bisa aja sih saya ganti dengan lampu-lampu LED biasa ya. Lampu LED biasa bisa ya, daripada nanti di sini harus ada resistor, resistor. Karena ini kan kalau ini 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 yang rusak, berarti sudah tidak membutuhkan 128 lagi ya. Terus kadang-kadang yang di bawahnya yang rusaknya cuman 1 2 3 4 1 2 3 cuman 3 doang. Nah, jadi kan jomplang ya, yang satu butuh berapa voltasenya keseluruhan, satu butuh berapa, udah nggak jadi 128 lagi, repot, nanti harus masangnya resistornya banyak banget. Udah aja kita ganti ini dengan lampu-lampu LED ya. Yuk kita ganti dulu aja ini dengan lampu LED gitu. Tapi kita pastikan dulu ini nanti akan mendapatkan 128. Nah, kalau misalkan kita sekarang tes dengan voltase 220, ini bisakah dia menanggung beban gitu ya, ataupun langsung jepret nggak nih? Harusnya kita putus dulu aja nih. Mungkin nanti kita putus dulu di sini supaya rangkaian ini terputus dulu, biar si positifnya ini nggak langsung ke sini ya. Kalau ada kesalahan di sini, ini nggak menyebabkan LED kita hancur itu. Coba kita tesnya begini. Kalau misalkan di sini positifnya di sini, tentunya nyala ya. Jalurnya dari sini. Coba sekarang kita putus dulu di sini, biar di sini nggak nyala ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan di sini nggak masalah gitu. Kita putusin dulu. Sekarang multitester saya pasang ke AC. Kita ukur dari sini dulu, dapat berapa. An lah ya. (211). Terus kemudian keluaran dari dioda bridge-nya, bismillah. Ke DC ya. Bismillah. (190). Ini dari dB udah 190. Tadi yang kita butuhkan adalah 128 ya.
Kemudian ketika masuk ke DS, dioda skoci, (170-an). Terus turun ya, turun terus nih. Apakah si negatifnya itu dari sini? Nah, negatifnya itu di sini ke sini. Ini negatif sini ya, negatif ke sini. Nah, dari sini ke arah mana? Kan kemarin tadi kan udah kita tahu 16 nih ya. Ini arah 16. Ini negatif, ini positif di sini, ini positif di sini. Nah, jadi ini yang ini nggak kelihatan. Tadi di 16 ini. Ini positif belah sini, positif belah sini, ini negatif ya. Negatif negatif, dia nyambungnya ke sini. Kalau nggak percaya nih ya, kita ini saya kelupas dikit untuk mengetahui aja. Oke, nyambung ya. (16, 17). Nah ya, negatif sini, ini juga sama ya, berarti ini adalah jalur negatif. Ini jalur negatif ya, ini jalur negatif. Dan pasti tadi 20 di sini ya, pasti di sini nih 21. Nah ya, sama 20 ya. Jadi ini jalur negatif ke sini ya, ini jalur negatif sini, jalur negatif ke sini ya, ini. Nah, ini jalur negatif ini sana arahnya mana? Ke sini. Tentunya nggak mungkin ke positif ya, tapi bisa jadi ke jalur sini. Kalau jalur sana nggak mungkin, ke sini nggak mungkin. Nah, sekarang ke sini coba. Nah, kalau ke negatifnya nggak mau, kalau ke negatif nggak mau, berarti jalur positif. Nah, sebenarnya tadi berarti tadi ada yang salah ya di skemanya ya kalau gitu. Ini jalur negatif ini nggak langsung ke dioda bridge, tapi ke, coba ya. Nah, ini area negatifnya di sini. Berarti tadi kita salah perhitungan, salah skema. Berarti negatifnya itu adalah dari C4 ini, dari sini sebenarnya negatifnya. Nah, ke C1 bahkan enggak mau, berarti di sini terputus. Ini RS2 ini hanya ini terputus nih, ini enggak ada nih ya, ini enggak ada. Negatif ke sini jadinya. Gitu. Terus negatif yang di sini kemana dong ya? Yang ini kemana dong? Yang negatif sini gitu. Ini tadi ke arah IC yang kelabang 6 ya, ke sini gitu. Tapi kan ini udah nggak kita pakai. Kapasitor ini sebagai pemutus ya. Dia sebagai kopling atau pemutus aliran DC. Dia pemutus aliran DC. Sehingga ini benar-benar, yang ini benar-benar menjadi negatif murni ya. Nah, jadi cuman ini doang nih benar-benar negatifnya, nggak ada lagi ke sini. Oke, ini udah nggak usah dipikirin ya, karena ini untuk tadi ya, tegangannya supaya harmonisnya supaya bener. Nah, jadi yang penting kita di sini aja. Ini dari
200 berapa tadi ya, dari 190-an ya kalau nggak salah ya. Kita akan turunkan menjadi 128 volt. Nah, nanti ini kita akan ganti dulu yang rusak-rusak ini akan kita ganti dengan lampu LED. Kemudian di sini akan kita pasang resistor agar turun ke sana. Ya, sekarang kita ganti dulu LED ini ya. Ini yang udah jadinya. Jadi ini yang apa namanya? Yang hilang-hilang daripada lampu LED-nya saya ganti dengan ini apa namanya, kapasitor resistor yang 3 kilo ohm ya, 3 kilo ohm. Kenapa ini pakai ukuran kilo ya, karena di sini ada gangguan distorsi harmonik ya. Jadi harmonik ini dia akan mengkalikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya gitu ya. Dan ini begitulah ya, kalau kita pakai perhitungan V sama dengan I dikali R gitu, ini harus ditambahkan lagi 1000 karena dia gangguannya 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi ohmnya ini sampai, ini saya kasih 4 kilo karena nggak ada yang 3 kilo ya, jadi saya kasih 4,7 kilo ohm. Jadi dalam satu ini kan ada 16 lampu. Ini ada 4 jalur ya, 4 jalur di paralel, satu jalurnya ada 16 lampu yang diserikan. Nah, makanya dengan 16 lampu ini dia membutuhkan 128 volt. Nah, ini walaupun dikasih kilo, dia 128 voltnya bahkan masih kurang ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting insya Allah bisa hidup. Dalam satu jalur ini diusahakan yang lossnya hanya ada 2. Nah, kalau misalkan ini saya kasih 3 kilo ya, ini nggak dilosin, ini kan dilosin ya. Ini di groundin langsung, positif negatifnya langsung ditimahin supaya nyambung langsung. Ini saya jadikan gini dua lampu ya. Kalau nggak 2 lampu nggak diginiin, nanti nggak nyala karena kurang, nggak nyampe 128 volt. Makanya ini harus ada 2 yang kita losin. Adapun yang lainnya tetap dikasih resistor ya. Ini dilosin, ini dilosin, ini dikasih resistor. Nah, ini jadi cuma 2 aja yang kita losin supaya dapat lampu-lampunya ini, supaya 1 voltnya itu kebagian 7, 1 LED-nya itu kebagian 7 volt. Sekarang kita tes nyala ya. Jadi saya nggak pakai jalur aslinya. Kalau jalur aslinya seharusnya dari coil negatifnya. Tapi saya sekarang pakai jalur dari dioda bridge negatifnya ya, ke sana tuh. Ini positifnya juga, ini saya cabut-cabutin. Ya, elko-nya ini saya cabut-cabutin. Ini sebenarnya elko cuma penyelaras aja biar nggak klap-klip gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya cabutin aja. Terus kemudian ini saya kasih dioda nanti. Dioda yang terpasang, yang satu terpasang minnya ke arah atas, satu terpasang minnya ke arah bawah ya. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya colokin nih. Bismillah, la ilaha illallah. Wes. Nah, alhamdulillah. Nah, itu nyala semua. Yang nggak nyala cuman yang kita losin sama yang pakai apa namanya? Pakai resistor. Nah, ini karena ini kita nggak pakai filter elko ataupun kapasitor ya. Maka ini akhirnya flickernya terlalu kelap-kelip ya, apalagi kalau di kamera ya, kelihatan banget kelap-kelipnya. Kalau nggak di kamera aja sebenarnya kelihatan banget kelap-kelipnya. Cuman nanti kan ada pakai cupnya, lampunya kan ada cupnya, itu kan berpendar, jadi nggak terlalu kelihatan kelap-kelipnya. Oke, jadi berhasil ya, alhamdulillah. Jadi begitu cara ngebenerin lampu yang 50 watt dengan satu jalurnya 16 volt, 16 LED, satu LED-nya itu 7 volt ya, atau 8 volt. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Nah, ini sekarang saya pakai kapasitor 1 ya. Ini flickernya nggak adaan.
Kalau aslinya nggak ada ya, kalau tadi masih ada krek sekarang nggak ada, tapi kalau di kamera masih kelihatan cek gitu ya. Tapi kalau dengan kasat mata udah nggak kelihatan. Alhamdulillahirobbilalamin.